kesatuan masyarakat menggugat. Intinya adalah adanya dugaan kenaikan NJOP PBB kedua yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Wajo. Dengan adanya dugaan tersebut, Adinda menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Terima kasih, Pak Irianto. Yang dipertanyakan oleh Adinda, mungkin sedikit saya menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Pak Bupati sudah menjelaskan dalam rapat paripurna, jawaban rapat paripurna. Tetapi alangkah baiknya karena Adinda Herianto Ardi menyampaikan, mempertanyakan kembali, mungkin informasi tersebut belum sampai kepada masyarakat, belum tersosialisasikan. Dengan ini saya persilakan kepada juru bicara Kesatuan Masyarakat Menggugat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, dan kami insya Allah akan menjawab. Yang tidak naik sama sekali, bahkan ada juga yang turun, ada yang naik yang 5.000, ada juga yang 10.000. Nah, cuma saya lihat yang jadi persoalan di sini itu di Kecamatan Tepe. Ada kasus yang terjadi itu dia lebih ke pajak perhotelan. Ayu itu kemarin atau tahun lalu itu dia membayar 700.000. Sekarang sudah dikenai pajak itu 5 juta. Ini kan 1000% lebih kalau kita mau hitung-hitungan. Nah, saya sepakat bahwa kendala yang dialami adalah karena pihak Dispenda tidak melakukan sosialisasi sebenarnya. Jadi masyarakat kita ini multitafsir mengenai pajak. Dan kenapa kemudian hari ini kita menyampaikan aspirasi, karena kami menanggapi adanya surat edaran bahwa hari Rabu itu ada rapat yang khusus membahas tentang PBB P2. Makanya sebelum terjadi kenaikan, kami hadir di sini untuk kemudian menyampaikan bahwa kenaikan pajak itu bukan sebenarnya solusi, karena memang sekarang Indonesia dalam keadaan kondisi darurat. Itu tidak bisa kita pungkiri karena efisiensi anggaran yang terjadi. Tetapi saya pikir bahwa terlalu kerdil juga pemikiran kita kalau jalan satu-satunya yang kita tempuh untuk meningkatkan PAD, yaitu bahwa menaikkan pajak itu bukan solusi tepat untuk menaikkan PAD. Karena kenapa? Karena hampir semua daerah di Sulawesi Selatan mengalami yang namanya efisiensi anggaran, tetapi tidak semua juga daerah menaikkan pajak bumi bangunannya atau PBB P2, termasuk tetangga kita Senderap Sope. Artinya pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Wajo harus berkreativitas dalam melakukan peningkatan PAD. Makanya beberapa tahun yang lalu saya dan teman-teman sudah mengaspirasikan kemarin, ini banyak sekali toko modern yang ada di Kabupaten Wajo. Kenapa tidak dilakukan atau membuat suatu aturan bahwa mereka harus memiliki NPWP cabang supaya ada kontribusinya terhadap daerah? Semacam informasi yang telah didapatkan di setiap kecamatan, dan insya Allah terkait aspirasinya kami akan sampaikan ke pemerintah daerah bahwa perlu dievaluasi atau ditinjau ulang terhadap kenaikan yang memang dianggap belum wajar untuk dinaikkan. Silakan, ini masih ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya hormati tim penerima aspirasi dan juga saya dari Kesatuan Masyarakat Menggugat, Sampai dan juga Permanen. Terima kasih di atas apa yang aspirasinya yang disampaikan kepada kami, dan ini memang menjadi atensi
buat kami yang ada di DPR. Saya secara pribadi juga pernah sebagai pelaku usaha sebelum duduk di DPR, di mana sekarang sudah tidak terlalu mengarah ke sana. Hal ini juga memang jangan sampai terjadi kenaikan-kenaikan khususnya pajak. Yang pertama tidak sesuai aturan, dan yang kedua tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat kita sekarang. Mungkin ada aturan-aturan yang mendukung untuk hal-hal itu, tapi pemerintah dalam hal ini perlu juga mempertimbangkan bagaimana keadaan ekonomi masyarakat kita sekarang. Jangankan mau ada kenaikan, untuk bertahan saja sekarang sulit. Insya Allah kami yang ada di DPR itu pasti akan memperhatikan, dan kalau memang hal itu bisa dipaksakan, tidak diminta dipaksakan, ya tentu kami juga akan punya kewenangan dan punya aturan untuk bisa mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah supaya hal ini bisa ditinjau ulang. Dan yang kedua, apa yang disampaikan tadi yang saya arti bahwa memang dengan adanya kemarin, kalau saya tidak salah, kemudahan investasi ini juga menjadi catatan bahwa jangan sampai pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan investasi itu seakan-akan menunjukkan karpet merah tanpa memperhatikan hal-hal yang kira-kira mempunyai kontribusi yang signifikan kepada daerah. Dalam hal ini minimal kita memberikan investasi, memang kita Kabupaten Wajo membuka investasi sebesar-besar dan seluas-luasnya, tapi ada beberapa catatan yang memang perlu kita juga pertimbangkan, minimal dari sisi pendapatan ataupun kontribusinya kepada pemerintah daerah seperti apa, dan juga kalau perlu tenaga kerja yang perlu diserap itu tentu harus dominan daripada penduduk masyarakat Kabupaten Wajo. Ini semua yang menjadi pembahasan, dan ini juga jadi perhatian kami, sehingga hal ini selalu kita atensi terhadap pemerintah. Mungkin dan juga adanya kenaikan pajak PBBP 2 ya, hotel Ayu ya, hotel Ayu dari 700.000 menjadi naik menjadi 5 juta. Seperti yang disampaikan kemarin Pak Bupati di rapat paripurna, bahwa sebenarnya kenaikan daripada sebelumnya itu kalau saya tidak salah tidak ada, tetapi beberapa PBBP 2 yang memang perlu ditinjau, yang kemungkinan kemarin itu misalnya dari bangunan yang tidak ada terus tiba-tiba menjadi ada, dan yang ada tiba-tiba berubah misalnya dari 1 tingkat menjadi 2 tingkat, mungkin itu perlu ditinjau. Secara regulasi memang harus dikenakan menyesuaikan daripada kondisi bangunan yang ada. Tetapi apapun aturannya, tentu kan saya rasa pemerintah juga punya hati nurani, tidak serta-merta hanya berfokus terhadap aturan yang ada. Ternyata memang betul hari Rabu ada rapat pembahasan tentang PBBP 2 ini. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Dinda teman-teman dari Keramat, saya sebagai konstituen perwakilan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Tempe, dengan ini saya sampaikan bahwa atas nama fraksi PKB, hal ini akan menjadi atensi besar buat kami. Kalaupun ini ada kenaikan, mudah-mudahan tidak memberatkan. Tapi kalau sampai memberatkan, saya pribadi bersama Dinda akan ikut bersama-sama mendesak pemerintah supaya hal ini tidak terjadi. Karena kenapa? Timingnya belum tepat. Dan mengucapkan terima kasih atas pengambilan aspirasi. Silakan kalau masih ada yang disampaikan. Kalau sudah tidak ada, ini sebaiknya kita tutup dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.